Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila dari kelompok 1. Mohon maaf saya tidak dapat hadir pada perkuliahan hari ini, sehingga untuk presentasi hari ini saya sampaikan melalui video. Laporan studi kasus kali ini berjudul Prudential Indonesia, Peluang di Tengah Tantangan Financial Illiteracy. Latar belakang laporan studi kasus ini adalah, yang pertama, Prudential Inc. merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia yang memiliki kantor perusahaan di seluruh dunia. Prudential pertama kali didirikan pada tanggal 30 Mei 1848 di Hatton Garden di London. Perusahaan ini didirikan dengan nama Prudential Mutual Assurance Investment and Loan Association. Dengan bisnis intinya adalah asuransi jiwa dan pinjaman bagi kelas ekonomi menengah di Inggris pada saat itu. Kemudian di tahun 95, Prudential mendirikan kantor perusahaan di Indonesia melalui merger dengan Bank Bali, yang kemudian dikenal dengan nama Prudential Bank Bali Life Assurance atau PBBL. Dan kemudian di bulan Mei 2001, PBBL membuka Prudential Center di daerah Tamrin sekaligus mengganti namanya sebagai Prudential Life Assurance. Di tahun 2002, seiring dengan performanya yang semakin bagus, Prudential akhirnya menerima penghargaan sebagai perusahaan asuransi terbaik dari majalah Infobank dan majalah Investor. Kemudian Prudential yang mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menghasilkan kinerja yang unggul. Hal ini terbukti dengan diraihnya beberapa penghargaan, yang salah satunya pada acara Investor Award sebagai The Best Assurance Company 2012. Hingga kuartal ketiga tahun 2012 ini, total aset Prudential Indonesia mencapai 38 triliun. Selain itu, perusahaan Prudential membukukan laba setelah pajak di tahun 2011 sebesar 2,6 miliar atau naik 13% daripada tahun yang sebelumnya. Latar belakang berikutnya adalah Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dan menurut BKKBN di tahun 2013, penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 250 juta dan pertumbuhan penduduknya adalah 1,49% per tahun. Kinerja perekonomian Indonesia juga beberapa tahun mendapat banyak pengakuan dari berbagai pihak, karena di tengah krisis keuangan di Eropa dan Amerika, Indonesia tetap tumbuh relatif tinggi dan stabil. Apabila dibandingkan dengan China dan India yang mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rata-rata di atas 6%. Kemudian Indonesia ini termasuk dalam negeri emerging market, di mana konsumen di emerging markets umumnya memiliki karakteristik perubahan perilaku menjadi lebih konsumtif karena tingkat pendapatannya yang naik. Namun pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang benar belum begitu dipahami oleh para penduduknya, sehingga masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa keuangan informal. Hal ini tercermin juga dari hasil survei Bank Dunia di tahun 2010, bahwa baru 52% warga Indonesia yang punya akses terhadap dunia jasa keuangan formal. Hasil survei lainnya adalah yang dilakukan oleh Bapepam pada April 2012, menyatakan bahwa 82% penduduk hanya mengenal produk perbankan dan tidak tahu produk jasa keuangan lainnya. Berdasarkan pemaparan yang tadi, untuk mempertahankan dan menjaga kinerja PT Prudential Indonesia dan mengeksplorasi potensi pasar di Indonesia untuk sebuah akuisisi asuransi, maka laporan studi kasus ini berfokus pada 4 hal pembahasan, yaitu yang pertama adalah analisis persaingan PT Prudential Indonesia, yang kedua adalah strategi yang telah dilakukan oleh PT Prudential Indonesia, yang ketiga adalah evaluasi strategi yang telah dilakukan oleh PT Prudential Indonesia, dan yang terakhir adalah rekomendasi strategi yang perlu dilakukan oleh PT Prudential Indonesia.